Undang-undang dasar apa yang kalian pahami tentang dasar? Boleh naik, Pak. Undang-undang dasar memiliki fungsi. Oh, fungsi berarti. Fungsinya apa? Baca fungsinya apa? Sebagai dasar negara yang merdeka dan berdaulat. Ada yang lain lagi? Ya. Saya kira apa? Sebagai dasar negara yang merdeka dan berdaulat. Apalagi? Ada lagi yang lain? Sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Ada lagi? Apa? Sebagai pedoman penyelenggaraan negara pemerintah. Luar biasa. Jangan sudah tahu tentang apa namanya tentang fungsinya ya. Luar biasa. Nah, yang lagi ini harus diketahui. Sudah paham. Tadi fungsinya sudah tahu ada 3 fungsi yang berbeda. Ya. Ya. Sebelum Bapak lanjut, ada yang mau mungkin yang mau ditanyakan mungkin dulu. Undang-undang itu kapan disahkan dan siapa yang mengesahkan? Undang-undang apa namanya siapa yang mengesahkan kapan disahkan? Baik, Bapak akan tampilkan ini ya, kalian perhatikan ya. Ya, bisa diperhatikan di situ. Ya, itu ya tadi ada yang tanya tentang siapa yang mengesahkan ya. Nah, ya ini perhatikan Bapak tampilkan dia. Nah, itu negara. Nah, perhatikan itu ya. Nah, itu. Perhatikan, tadi yang tanya pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disahkan setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal berapa? Tanggalnya? Betul. Berarti tanggal itu 1 hari setelah merdeka berapa? 18 Agustus. Nah, jadi apa namanya disahkannya pada tanggal itu ya disahkan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 berarti 1 hari Indonesia merdeka. Itu siapa yang mengesahkan? Nah itu ada disahkan oleh PPKI yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya. Kemudian tadi pasti tidak serta-merta kan begitu ya, tidak serta jadi ada yang mengesahkan tadi. Sebelumnya ada rumusannya. Nah itu ada di melalui sidang. Nah, ada sidang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus itu. Ada proses pengesahannya. Sebelumnya ada proses yang namanya proses perumusan. Ya ini ya. Nah, Pak dulu perhatikan yang satu ini ya. Itu terkait dengan tadi yang kalian tanyakan.
Nah, itu sidang tanggal 6 Agustus 45 membahas tentang pengesahan Undang-Undang Dasar, susunan pemerintahan, mengangkat presiden dan wakil presiden serta pembentukan komite organisasi pusat. Tanggal 16. Jadi itu memegang kekuasaan pemerintahan, ya, negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi muluk-muluknya. Ini pertama, masuk awal, sebelum ada ada perubahan. Syarat untuk menjadi hakim untuk undang-undang, tidak ada ketentuan perubahan undang-undang dalam melaksanakan peran dan pembelaan negara. Nah, di sini kemudian berikutnya itu perbedaannya ya, presiden bisa memegang kuasa pemerintahan menurut undang-undang dasar. Negara berdasarkan ketuhanan yang lain itu setelah ada perubahan. Salah satu menjadi dan diberhentikan sebagai hakim kita oleh undang-undang. Diatur ketentuan perubahan undang-undang. Tadi dalam pelaksanaan pertahanan negara Asia Timur itu dihapus. Tidak baik dihapus. Ya. Siapa deminya? Ada ini. Dibentuk rumah terhadap nilai perumusan dan pengesahan undang-undang PPRI tahun 45 itu. Ada penyimpanan dari undang-undang dasar, anti politik undang-undang, bagaimana negara sebagai dasar hukum tertinggi, ya. Kemudian nanti ini kalau akan ada di berikutnya nanti ada yang namanya periode undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia. Ini, ya, yang pernah berlaku di Indonesia. Ya ini ya, nanti ada di periode berikutnya. Nanti karena kalian bertanya kapan disahkan, siapa yang mengesahkan itu ada sudah ya. Ini disahkan pada tanggal 9 Agustus, 1 hari setelah bintang merdeka. Dan apa namanya tadi dari tanggal 5 Agustus oleh siapa? BPK itu lembaga resmi pada waktu itu yang mengesahkan undang-undang produk BPK. BPK itu selesai tugasnya, maka berganti namanya BPK. Ya, itu ya. Apa namanya terkait dengan tadi dan kalian. Kemudian selanjutnya, bisa kan pahami nih tadi ya, yang kalian tadi bertanya ya. Tadi itu ya. Kalau tentang organisasi dan sebagainya ini pertemuan. Ya, selanjutnya coba kalian, ya, apa namanya? Sekarang kalian membentuk diskusi, membentuk kelompok ya, kelompok diskusi ini sudah ada ya, ada di kelompok nanti. Silakan kalian nanti Bapak minta kalian untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang relevan dengan materi hari ini tentang undang-undang dasar. Ya, kalian mengidentifikasi, kemudian nanti kalian pecahkan bersama-sama kelompok diskusinya, ya. Nah, nanti Bapak akan kasih lembar kerjanya sampai sini per kelompok, kalian berdiskusi. Kemudian kalian Bapak kasih waktu nanti seperempat untuk berdiskusi, ya. Bisa dipahami? Silakan langsung bangkunya di diskusi terhadap depan yang mengunggah. Silakan. Ya ini. Masukkan diatur yang baru. Yang baru.
Ya, silakan. Kami ini makasih KBB-nya ya. 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 Silakan kalian ya, Bapak kasih waktu seperempat kalian untuk berdiskusi ya. Itu tentang tentang masalah apa yang diangkat kalian, kemudian kalian diskusikan, pecahkan bersama kelompok masing-masing ya. Ya, silakan. Silakan ya. Bapak kasih waktu 15 menit ya. Ya, perhatikan sambil lalu kalian sebagai acuan, ya sebagai acuan kalian silakan kalian buka bukunya, di buku ajarnya jangan dibuka ya, atau boleh juga dibantu oleh HP kalian, boleh untuk buka kalian HP browsing yang menggunakan boleh silakan, ya silakan, ya. Ya silakan. Punya sebagai acuan aja kalian, ya silakan. Ya silakan berdiskusi, ya. Membuka bukunya. Boleh harus pakai HP-nya browsing sesuai dengan undang dan juga apa namanya buku ajarnya itu terkait dengan undang-undang. Apa masalahnya yang sudah kalian angkat kita bersama.
Gimana? Ada kesulitan? Bagus, silakan lanjut. Kan masih di sini ya. Tidak ada kesulitan ya, gimana? Wah, luar biasa. Ini aman, nggak ada kesulitan? Aman. Oh, bagus. Nanti ketemu nanti di presentasinya nanti ya. Habis ini nanti habis kalian apa namanya diskusi. Nah, ya nanti apa namanya perwakilan bisa nanti maju ke depan untuk presentasi nanti ya.
Dan waktunya masih kurang 2 menit lagi ya. Silakan gunakan waktu kurang 2 menit kalian berdiskusi. Mana di sini hampir selesai? Ya, ini hampir selesai. Ya, apa kalau misalnya buat bisa taruh nomornya, ya. Oke. Yang penting yang bisa dibaca kan ya. Ya, ini hasilnya walaupun di situ di lembarnya tempat kerjanya itu kalian nggak muat, kan bawahnya. Ini masih banyak, ini belakangnya masih banyak. Iya. Ini sudah mau selesai sudah hampir ya? Hampir. Di sini hampir? Hampir. Lagi ya, waktunya kurang. 4 menit lagi. Gimana? Sudah tinggal 3 menit lagi? Sudah? Belum ya? Nanti orang tanya di sana ngambil apa? Yang itu ini apa? Ini apa? Nanti baca ya. Sudah selesai belum? Ya? Ada yang sudah selesai? Sudah selesai? Tanda selesai? Ini proses. Oh ya tunggu. Ya udah selesai ya.
Ya. Itu lagi selesai katanya mau proses Pak, mau proses Pak. Begini. Setelah ini kalian mau presentasikan. Ya. Mempresentasikan hasilnya. Bapak tanya, ini nggak kata-kata yang apa yang kalian diskusikan apa ini? Tentang apa? 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 Mengapa sebuah negara memerlukan undang-undang kan? Ya, ini ya. Itu satu ya. Apa satu? Yang satu. Ini yang berapa ini? Ambil dua. Apa? Mengapa Undang-Undang Dasar NRI maksudnya kalau sebagai dasar luar biasa. Yang kedua apa? Apa yang terjadi akibatnya ya kalau tidak memiliki negara tidak memiliki undang-undang luar biasa. Sudah ya? Sudah. Luar biasa. Ini tentang apa ini? Tentang apa yang diskusikan? Luar biasa. Apa akibatnya kalau warga negara bangsa dan negara apabila Indonesia tidak memiliki undang-undang dasar ya, apa akibatnya terhadap bangsa dan negara ya? Luar biasa. Tangan semuanya. Ya, luar biasa ya. Sudah semua ya? Nah, baiklah. Apa namanya? Sesuai dengan tadi deadline waktunya selesai, walaupun lebih 2 menit. Apa ya? Siapa yang mau maju duluan? Saya. Maju duluan ya? Oh, ya, maju duluan ya. Apa? Nanti kamu semua ini. Apa namanya? Bisa maju ke sini. Dua orang ini ya. Silakan. Orang mewakili. Yang lain perhatikan. Ya, ini teman kalian mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan. Ya, perhatikan yang lainnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya menjelaskan dari kelompok kami. Saya akan materi. Kenapa Undang-Undang Dasar NRI 1945 dikatakan sebagai dasar negara? Karena mengandung sejumlah norma dan aturan dasar serta nilai pokok 23 yang harus ditaati oleh seluruh elemen bangsa, khususnya para penyelenggaraan negara. Jadi mengapa tadi ya pertanyaannya mengapa Undang-Undang Dasar NRI diganti dasar negara. Tahu juga dengar. Jawabannya apa? Diulang lagi. Apa sudah kita ulang lagi ya? Kita ulang lagi kan? Karena mengandung norma aturan gitu. Mungkin bisa dicontohkan seperti apa? Contohnya mungkin ya, contohnya ya, ini mengandung aturan pokok tadi ya. Mungkin ya, bisa dicontohkan apa contohnya? Ya. Mengikuti peraturan yang ada, contohnya peraturan apa? Oh ya, ada yang
aturan yang harus dilaksanakan, ada yang tidak harus dilaksanakan. Jadi apa namanya, kalau misalkan yang harus ditinggalkan diterobos, dilanggar, akibatnya apa akibatnya? Terjadi masalah ya, berantakan. Ya, ini karena mengandung norma aturan-aturan ya. Ya, kenapa kok negara butuh apa tadi undang-undang? Apa yang kedua? Yang kedua tadi ya? Oh, dua tadi. Apa yang kedua? Apa yang terjadi jika suatu negara tidak memiliki Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945? Apa? Ya, terus? Sistem pemerintah mereka akan berantakan dan berujung pada kehancuran suatu negara. Sistem pemerintah akan mengalami kehancuran. Ya. Kalau misalkan negara tidak memiliki undang-undang, maka akan terjadi kehancuran. Kehancuran seperti apa mungkin bisa dicontohkan? Kira-kira apa? Kehancuran apa? Kalau misalkan negara tidak memiliki tidak memiliki undang-undang, akan terjadi masalah besar, akan terjadi kehancuran tadi itu. Apa? Tidak ada? Ketidakdamaian. Ya, akan terjadi ketidakdamaian, akan terjadi kehancuran dalam sistem pemerintahan. Ya, ya. Mungkin yang lain, ya, silakan. Pakai yang kemudian ini dari masalah yang tadi diangkat, ya, tentang masalah diangkat tadi, ya. Kemudian jawabannya sudah dipaparkan, dipresentasikan. Silakan. Dari kelompok lain mungkin menanggapinya. Mau menanggapinya? Silakan. Ya. Tidak ada tanggapan. Jadi tadi menurut di depan apa yang Bapak tangkap tadi tentang mengapa negara butuh suatu negara, karena butuh undang-undang, karena undang itu mengandung aturan-aturan yang mengatur tadi ya, mengatur sistem pemerintahan, ya, mengatur tentang tentang kehidupan dalam masyarakat, ya, tadi ya. Terus akibatnya kalau tidak punya undang-undang dari negara, maka tadi sebenarnya akan terjadi kekacauan, akan terjadi masalah, sistem pemerintahannya akan kacau. Kalau misalkan tidak punya aturan, ibaratnya sekolah butuh aturan enggak? Butuh. Ya, butuh tatib tidak? Ya, contoh tatib itu kan datang jam berapa, belajar dengan tertib kalian, ya. Misalkan ya, jadwalnya ada program-program sekolah. Ya, coba tidak ada aturan. Apa yang terjadi? Nanti akan jadi masalah, tidak akan ada disiplin, tidak akan ada kerukunan, tidak akan tercapai apa yang diinginkan tujuan pembelajaran kalau tidak ada aturan. Itu gambarnya begitu ya. Kalau di dalam negara besar ya, itu yang namanya tadi betul, butuh undang-undang. Jadi menurut Syahira dan menurutnya negara butuh undang-undang. Undang-undang dasar khususnya, ya, sebagai simbol tertinggi dalam perundang-undang. Ya, silakan kalau ke temannya mungkin. Tanyakan ke teman kelompok kelompok yang lain. Mungkin ada yang lain. Kalau memang sudah cukup, bisa kalian dulu. Tanyakan dulu teman kelompok yang lain.
Ada tanggapan? Oke, silakan yang mau menanggapinya. Ya. Tidak, kalau tidak ada, boleh kalian itu. Silakan duduk nanti yang lain. Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya. Nah, ini ada dua ini, ada belum ngambil ya? Ada dua. Siapa yang mau ngambil duluan? Antara kelompok 3 dan kelompok 1 ini? Ya. Oh, silakan. Silakan. Ajak kelompoknya satu orang. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan presentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya sebagai moderator akan menyampaikan kepada Jadi. Ya, silakan. Karena undang-undang adalah alat politik untuk pencapaian tujuan negara. Karena negara merupakan alat politik mencapai suatu tujuan negara. Ya, luar biasa. Tepuk dulu. Karena undang-undang merupakan alat negara untuk mencapai tujuan itu ya. Kalian tahu tujuan negara apa? Tahu? Di pembukaan undang-undang amanat di amanat pembukaan undang-undang 5 ada tujuan negara. Tahu? Ada itu. Ini apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini apa? Coba. Di pembukaan apa? Ini apa? Coba. Baca. Tujuan negara coba baca dulu. Apa? Saya coba. Tujuan negara apa? Apa saja? Kehidupan. Nah, terus yang ikut dilaksanakan kehidupan dunia. Di pembukaan sudah ada itu. Pembukaan, bukannya coba. Dulu buka mukanya apa? Bukan mukanya ada tujuan negara itu. Itu amanat pembukaan undang-undang 5. Undang-undang. Ngomong? Ngomong? Ya. Tujuan negara di mana? Di pembukaan undang-undang itu. Yang bisa hafal? Ya. Jadi ada tujuan negara salah satunya apa? Apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Terkait dengan mencerdaskan apa? Memberikan kesejahteraan dalam bangsa negara, bersama keadilan. Ya, termasuk apa namanya? Terkait dengan ini kalian sekolah pendidikan. Di dalam undang-undang ini. Dan juga wakil negara yang lainnya. Ya. Nah, tadi luar biasa sahabat ini, teman-temannya ini. Yang dari jawabannya sebagai alat negara untuk mencapai tujuan negara. Ya. Silakan lanjutkan. Lanjutkan. Itu aja ya. Maksudnya mungkin ada tanggapan dari kelompok lain, silakan. Tanggapan. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Tanggapan kelompok lain. Ya, mungkin ada tanggapan. Ya, ada tanggapan? Ya. Ya. Jadi awal kita sudah pernah diskusinya tadi sudah menyampaikan bahwa negara
undang-undang atau negara itu sebagai alat untuk negara mencapai tujuan. Mencapai tujuan. Mungkin bisa tujuan apa saja mungkin tadi tujuan yang bisa dicontohkan mungkin apa? Contohkan. Hah? Oh, ini contoh katanya bagian ini contohnya negara mewujudkan bangsa untuk merdeka, merdeka belajar, Karena kan ini harus merdeka belajar ya, bebas untuk merdeka dalam belajar. Itu pemerintah itu harus memenuhi apa yang menjadi haknya bangsa Indonesia untuk mendapat pendidikan. Luar biasa, setengah. Ya. Ada lagi tanggapan? Atau mungkin beri contoh lain mungkin? Ya, contoh lain? Hah? Nah. Ayo, apa? Silakan. Kalau tidak ada, boleh kalian yang aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Jadi ada baru kalian menyimak yang lain menyimak, memperhatikan temannya yang tadi mempresentasikan hasilnya. Bapak kalian bisa menanggapinya, bisa bertanya tentang menanggapinya. Silakan. Biar apa namanya suasana diskusi hidup. Bapak kalian bisa aktif, gitu ya. Tadi sudah buatkan yang kelompok awal. Selanjutnya, selanjutnya kelompok ini, kelompok 3 ya. Kelompok 3 tentang apa? Silakan maju ke depan. Silakan. Yang kedua Bapak mewakili. Mewakili ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Saya sebagai moderator kami akan kepada ya, silakan. Apa? Tentang apa ini tadi? Tentang apa? Jadi artinya tadi ini pertanyaan yang akan tentang apa akibatnya bangsa Indonesia apabila Indonesia tidak memiliki undang-undang dasar. Silakan, makna konstitusinya. Oh, jadi perhatikan yang lain. Dengar dulu. Kurang. Diperkeras suaranya, kurang katanya. Kurang. Sudah dengar ya? Bapak dengar, tapi dari sini, kalau sana volumenya masih gini mungkin ya. Jadi tadi Bapak baca kembali ya, yang Bapak dengar masalahnya. Jadi apa akibat pada bangsa Indonesia bila mana Indonesia tidak undang-undang? Tadi jawabannya berdasarkan diskusinya adalah akan menimbulkan kebingungan pada bangsa Indonesia, akan menimbulkan ketidakpastian pada suatu negara. Kedua ini luar biasa, tepuk tangan. Nah, jadi mungkin bisa dicontohkan mungkin kebingungan atau ketidakpastian. Contohnya seperti apa mungkin? Contohnya. Hah?
Oh iya, kalau dikaitkan dengan pendidikan, otomatis kalau tidak ada undang-undangnya bisa menimbulkan masalah terhadap pendidikan. Ya, tadi bisa menimbulkan kebingungan, bisa menimbulkan ketidakpastian hubungan dengan pendidikan. Kalau tidak ada undang-undang untuk pendidikan, akan menimbulkan masalah. Bagus, luar biasa. Mungkin ya, ada tanggapan, silakan. Ya, mungkin ada tanggapan, mungkin ada pertanyaan, mungkin silakan. Ini tadi Sawan sampai ini memberikan contoh. Contohnya apa? Contohnya terkait pendidikan, kalau tidak ada undang-undang mengatur, maka akan menimbulkan masalah pada pendidikan. Tadi kan akan menimbulkan kebingungan katanya, akan menimbulkan ketidakpastian. Contohnya tadi pendidikan, kalau tidak ada undang-undang mengatur pendidikan, maka akan menimbulkan masalah. Maka bangsa Indonesia akan jadi korban. Tidak ada kemerdekaan yang belajar nanti kalau tidak ada undang-undang. Bagus, luar biasa. Mungkin yang lain, silakan. Dipakai yang lain. Bapak hanya tadi menangkap apa yang disampaikan. Silakan. Mungkin ada tanggapan, silakan. Dan Zahira, mungkin Lubna, Syawal, ya, mau menanggapi dari apa yang sudah dipresentasikan tentang tadi apa akibat dari bangsa, akibat Indonesia kalau tidak punya undang-undang dasar terhadap bangsa dan negara. Jawabannya tadi akan menimbulkan masalah ketidakpastian, akan menimbulkan kebingungan pada bangsa Indonesia. Jawabannya luar biasa jawabannya. Mungkin ada yang lain, ada mungkin kelompok 1 dan kelompok 2 mungkin mau menanggapinya. Mau bertanya mungkin? Ya, boleh silakan. Hah? Ya, apa? Ya, silakan. Oh, contohnya apa? Tadi sudah mencontohkan akan menimbulkan masalah antara lain tapi katanya terkait pendidikan. Bangsa Indonesia kalau tidak ada mengatur pendidikan maka akan menimbulkan kebingungan. Contohnya belajar tidak akan seperti sekarang ini yang kalau tidak ada mengatur. Katanya. Mungkin bisa berikan contoh yang lain mungkin selain itu mungkin. Hah? Apa? Enggak, contoh yang lain mungkin, contoh lain maksudnya. Contoh lain selain tadi hubungan pendidikan, contoh lain nanti apa? Mungkin minta kelompok 2 minta berikan contoh lain, apa yang menimbulkan kebingungan kalau tidak ada undang-undang, contoh lain. Contoh lain. Ya, apa contoh lain? Akan menimbulkan kebingungan dalam masyarakat katanya. Iya. Apa contohnya? Setelah ke masyarakat itu apa contohnya? Kebingungan masyarakat kan? Hah? Oh, terjadi apa pertengkaran, percekcokan, ada terjadi kesenjangan, ya tadi, ya akan menuai masalah dalam masyarakat bila mana tidak ada undang-undang yang mengatur. Ini dampak dari undang-undang. Akibatnya kalau tidak ada yang mengatur, maka tadi ada menimbulkan kebingungan dalam masyarakat. Luar biasa. Tepuk tangan. Ya. Ada lagi? Silakan. Silakan mungkin kalau ada bisa dilihat apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Ya. Ya. Kalian juga mempresentasikan hasil diskusi ambil kalian diskusikan ya.
ada 4, ada 1 salah. Ini ada dua salah ya. Jadi ada masalah. Semuanya luar biasa. Ya, luar biasa. Silakan kalian asah kemampuan kalian dalam belajar tentang Undang-Undang Dasar, ya, melalui literasi kalian membaca buku ajarnya, kalian selalu proaktif, ya, proaktif, update, melalui update yang positif terkait dengan kalian bagaimana HP kalian untuk sarana belajar. Belajar teman-teman boleh kalian HP-nya kalian berhubungan dengan undang-undang atau materi yang lainnya itu membantu, ya, daripada kalian HP gunakan untuk game dan sebagainya, ya, gunakan HP untuk sarana belajar. Buku ajarnya kalian, ya, baiklah, untuk menambah pemahaman kalian tentang Undang-Undang Dasar, Bapak akan ngasih tugas, lagi tugas individu. Karena ini bukan ya, berdiskusi, bukan individu. Ya, kalian kerjakan secara mandiri, ya, secara mandiri. Ya, ini secara mandiri ya, ini, ya. Iya, silakan. Ya. 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 Nih. Nih. Silakan kalian kerjakan. Ya, Bapak kasih waktu per 4. Ya, kerjakan ya. Mandiri. Ya, kerjakan. Silakan. Ya, ada kesimpulan ya? Ya, luar biasa, memang luar biasa. Bapak ini. Belum itu ya.
Kalau misalkan dari tes sumatif itu yang Bapak berikan untuk kalian ada kesulitan, kalian boleh tanya, mungkin tidak paham. Tapi sama ini sejauh ini gimana? Ada kesulitan nih? Tidak ada. Silakan. Alami. Ini masalah alami. Masih alami. Jadi selesai, kemudian tidak ada kesulitan. Oh, kawan mantap. Mantap, dari Bapak luar biasa semuanya ini. Bapak tanya ada masalah? Tidak ada? Luar biasa. Ini ada masalah? Ada kesulitan? Tidak ada. Luar biasa. Bapak, taruh di bawahnya ya Bapak.
Nah, hampir selesai? Ada masalah? Oh, iya. Ya, boleh. Ya, ya, hanya nomor saja ini. Ya, itu hanya nomor saja itu ya. Habis 3 itu 3, 4 itu ya. Kurang 2 menit lagi ya, nanti selesai langsung kumpulkan itu ya. Selesai nanti kumpulkan. Ya, kurang 2 menit lagi Bapak selesai ya. 2 menit lagi Bapak ambil kumpulkan. Masih kurang 2 menit lagi. Silakan boleh kalian
jawab dengan apa yang kalian bisa pahami. Saya yakin kalian bisa. Gimana? Sudah selesai? Sudah? Ya. Kurang 1 menit? Ya. Kurang 1 menit. Selesai ini? Ya, boleh bukan. Ya. Kasih nama. Kasih nama. Sudah, ya. Yang sudah habis mana? Kamu sudah? Ya. Sudah? Ayo, buka ya. Buka ya. Sudah. Sudah ada sudah namanya yang sudah ada. Nama. Nah. Sudah ya? Ya, sudah. 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 Ya, bukan. Ya. Ya. Mana? 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 Saya. Selanjutnya, ya, Bapak minta, ya, Bapak minta sebagai refleksi dari pembelajaran kali ini, Bapak minta 1, 2 nanti silakan maju ke depan sebagai refleksi dari pembelajaran kali ini. Silakan. Saira apa benar? Silakan. Saira ya benar. Benar. Silakan. Refleksi dari pembelajaran ini, silakan. Mungkin juga memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kalian pelajari, kesimpulannya apa, kemudian refleksinya apa, silakan. Ya, silakan. Bisa. Depan, suaranya agak keras. Ya. Yang lain jangan perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sangat senang karena kalian berbeda secara bisa menjadi bahan dan sangat senang juga karena pelajaran ini terkait dengan kelompok bersamaan. Dan saya juga sangat senang dan bersyukur karena dijelaskan tentang norma-norma dan undang-undang dasar 1945 seperti kedudukan, undang-undang dasar dan undang-undang dasar undang-undang yang dari 1945. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Mungkin ada mana lagi? Mungkin yang
yang cowok tadi cewek. Nah, silakan tadi. Ya, cewek saya cowok silakan. Aisyah. Silakan. Aisyah, silakan. Siapa? Ini. Refleksi tadi. Perasaan kamu, refleksi kamu tentang belajar dengan Mas Fitri tadi yang benar. Atau mungkin tambah satu lagi, Zaira. Zaira. Kamu lagi. Zaira. Ayo, silakan Zaira. Apa refleksi Zaira? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya ini seperti Beda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mungkin ya dari teman kalian luar biasa ini. Apa namanya? Positif. Ada yang satunya merasa senang, bergembira, ya. Ada berbeda bersama ya terkait pembelajaran ini apa namanya? Ya kan menarik, positif, kita bisa tahu ada kolaborasi antar teman, ya berdiskusi. Ya harapannya kedepannya bisa lebih semangat, lebih baik lagi gitu ya. Mungkin dari ini silakan. Tadi kan dua, yang cewek, yang cowok, ayo. Masa yang cowok sama cewek, yo. Mungkin di sini jangan kalau sini ada versi mungkin jenengan. Hah? Nah. Ini ayo, satu aja. Refleksinya. Ayo. Ayo harus panas. Ayo. Silakan ayo. Oh ya, jangan sudah mewakili ya. Jadi refleksi dua jangan mewakili. Oke. Luar biasa. Ya. Yang luar biasa. Dalam memberikan ini kalian juga ada komunikasi dengan kelompoknya, ada diskusi. Cuma perlu ditingkat. Ada yang masih kurang. Masih kurang aktif dalam diskusi, ya perlu ditingkat. Namanya tetap semangat, lebih semangat dalam belajar. Ya, kalian akan berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Kita akan bertemu dengan dengan materi setelah ini ada materi tentang tadi berhubungan dengan undang-undang apa? Yaitu tentang perorganisasi periode undang-undang yang berlaku di Indonesia. Ada masa pernah berlaku undang-undang RIS di Indonesia dan seterusnya. Ya, nanti ada di pertemuan berikutnya. Ya, mungkin ya itu refleksi Bapak. Ya, kalian asah kemampuan kalian. Kalian semua punya potensi untuk belajar yang semangat. Punya potensi untuk belajar belajar yang bagus. Ya, semua kembali pada kalian. Bangun motivasi pada kalian. Ya, semangatnya, motivasinya. Ya, kalian semua bisa. Seperti tadi jargon kita, spesialis. Belajar satu sukses bersama. Jika kalian belajar semangat bersama-sama maka akan bersama. Mungkin demikian pelajaran kali ini ya. Mohon maaf bila mana ada kekurangan dari Bapak ya. Semoga kita tetap semangat dalam
dalam melakukan aktivitas ya belajar kalian tempat mengajar gitu ya, dan selalu sukses menyertai di kita ya. Bapak akhiri ya di sini kunjungan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.